Iya, menanti komposisi kabinet Prabowo Gibran, walaupun digadang-gadang kabarnya juga kabinet Prabowo ini nantinya akan diisi oleh orang-orang profesional atau zakon kabinet. Ini menjadi hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk memilih siapa saja, siapa yang akan mendampingi atau membantunya dalam pemerintahannya baru nantinya. Jadi zakon kabinet atau kabinet profesional, termasuk juga dari yang di luar koalisi. Atau jangan-jangan udah gabung koalisi? Bisa jadi. Siapa? Dari mana tuh? Ya, makanya kita coba ungkap lah ya dalam diskusi pada pagi hari ini kan gitu. Ya, sudah ada pagi hari ini sudah ada Prof Wiwi, Prof Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi, Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Kang Ujang Komarudin, analis politik. Selamat pagi, Kang Ujang. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PD Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Assalamualaikum. Pagi, Mbak. Waalaikumsalam. Dan kita menantikan Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra yang akan bergabung bersama kami pagi hari ini, yang nampaknya juga masih mencoba untuk bergabung ya. Kita nantikan Bang Riza. Mungkin agak sulit bergabung karena posisi di Kertanegara juga apakah memang sebagai panitia atau yang dipanggil. Berbicara mengenai ada banyak ini ya, mungkin sorotan ke Kertanegara pagi hari ini ya. Coba kita melihat dari Mas Seno. Mas Seno, ini kan kabarnya juga nantinya akan ada beberapa orang yang akan diundang begitu oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, nanti kira-kira kalau dari PDIP melihatnya seperti apa nih? Ya, ini satu hal yang bagus ya, artinya kan sebagai satu showcase kepada masyarakat dan publik tentang siapa-siapa kira-kira nama-nama yang akan mengisi kabinet. Artinya ada sosialisasi terlebih dahulu dalam tanda petik ya kepada publik, sehingga ada waktu bagi publik untuk mengecek rekam jejak masing-masing tokoh sebelum nanti dilantik pada hari H. Buat kami ini satu kesempatan yang baik untuk menganalisis karena sesuai dengan semangatnya kan zakon kabinet, artinya kementerian profesional. Kita mengapresiasi bahwa... Apresiasi ya kalau zakon kabinet ini? Apresiasi, artinya meskipun ada yang punya KTA partai politik, ya tidak berarti mengurangi fakta bahwa ada juga orang-orang partai politik yang profesional di bidangnya. Dan kalau kemudian sudah di-spill mulai dari sekarang, hamin 1 minggu, itu memberikan waktu bagi publik untuk melakukan analisis. Kalau kami melihatnya sih seperti itu. Terlepas dari persoalan apakah siapa yang dipanggil, dari mana, tapi kesempatan untuk melakukan analisis jadi satu hal tradisi yang menarik ya, dibandingkan tiba-tiba muncul di istana. Tapi kalau dari PDIP sudah ada yang diundang belum? Kami nggak tahu ya hari ini, kalau saya secara pribadi dan di internal kita. Kalau Anda mungkin tidak ke Kertanegara ya? Enggak, saya ke TV One. Secara internal itu ya, kita memang arahan ketua umum satu. Apa tuh? Fokus semua komponen partai memenangkan pilkada. Karena bagaimanapun itu juga hajatan yang penting dan ekspresi politik PDI Perjuangan jelas. Di daerah-daerah yang sangat strategis, daerah-daerah yang menjadi etalase politik, kita saja berani kok mengambil sikap mengajukan kader sendiri, mengambil sikap anti mainstream, dan itu memang tidak populer sebenarnya kalau melihat arus politik belakangan yang menguatkan dengan koalisi besar gitu ya. PDI Perjuangan relatif di banyak tempat, Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar itu sendirian. Artinya ekspresi politik itu konsisten dengan sikap politik kami sejauh ini. Nah, fokus partai arahan ketua umum sejauh ini adalah mempersiapkan diri untuk itu. Apakah nanti ada panggilan atau tidak, saya tidak berani berandai. Tapi kan sejumlah politisi, bahkan politisi senior juga ya. Itu menyebut-nyebut katanya ya siap bila mana diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Ya, rumor-rumor yang mengatakan kan macam-macam gitu, wacana tentu boleh-boleh saja. Dinamika politik itu dan demokrasi kita memang mewacanakan berbagai rumor. Apalagi kalau lihat misalnya susunan komposisi kabinet, itu kan apa yang menjadi berita dan rumor di media sosial. Tanggal 14 Februari saja sudah muncul itu di medsos nama-nama yang beredar kira-kira yang mengisi siapa. Nggak usah sekarang, 14 Februari pasca coblosan aja udah muncul. Sudah ada muncul. Apalagi sekarang gitu. Nah, kalau muncul nama-nama yang misalnya hari ini tiba-tiba beredar sekian minggu terakhir, katakan ada nama dari Oli Dono Kambe, Budi Gunawan, Azwar Anas. Itu kan memang nama-nama yang rekam jejaknya panjang. Kena tegur nggak oleh ketum itu orang-orang itu? Namanya wacana, masa mau ditegur? Itu kan boleh-boleh saja. Tetapi apakah nanti ada arahan atau dari ketum atau tidak? Sejauh ini kalimatnya ini ya yang saya dengar ya, memang belum ada. Nah, tapi saya nggak menyalahkan bahwa nama-nama itu beredar. Memang beliau-beliau ini punya kaliber kalau bicara memimpin roda pemerintahan gitu. Kita ke Bang Riza. Bang Wiwi dan Kang Ujang, ada Bang Riza yang sudah gabung ya. Kita ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, assalamualaikum. Selamat pagi Bang Riza. Assalamualaikum. Salam.
Bang, lagi sibuk ya Bang ya? Di Kertanegara Bang? Enggak Bang? Enggak, di rumah. Oh di rumah Bang. Bang, hari ini agenda sebagaimana yang disampaikan oleh Sufmi Dasko ya Bang ya. Jadi H-5 kabarnya ya gitu ya, H-5 ini tanggal 14-15 akan ada pemanggilan gitu ya terhadap beberapa calon menteri Bang. Nah kita mohon konfirmasinya Bang Riza. Ya memang beberapa waktu lalu Pak Dasko sudah menyampaikan akan ada pemanggilan ya beberapa nama calon menteri yang akan di fit and proper test oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih secara langsung ya. Namun mengenai kepastiannya saya sampai hari ini belum tahu. Biar kita tunggu sajalah dalam beberapa waktu ini. Saya sendiri tidak ingin mendahului ya, karena ini biar nanti publik tahu langsung ya, jangan dari saya begitu, dan juga bisa menyaksikan nanti siapa saja umpamanya yang kelihatan umpamanya dipanggil begitu, biar nanti publik tahu melalui media ya mengenai persisnya kapan, waktunya, harinya, jamnya, dan siapa saja. Saya sendiri belum tahu secara pasti ya, jadi kita tunggu saja saya kira dalam beberapa waktu ke depan. Sekalipun kita tahu ya bahwa Pak Prabowo sudah juga menyampaikan di beberapa waktu, seperti beberapa hari di acara PKB, bahwa ada calon-calon menteri ke depan itu dari menteri-menteri yang sekarang memang menjabat sebagai menteri di era Pak Jokowi ya. Itu sudah disampaikan langsung oleh beliau ya. Terlebih kita mengetahui bahwa memang banyak sekali pimpinan partai politik yang memang sudah juga menjadi menteri di era Pak Jokowi, dan juga ke depan tentu, karena memang salah satu calon menteri-menteri adalah dari pimpinan partai politik. Jadi tidak salah apabila memang calon-calon menteri yang sekarang masih menjabat sebagai menteri nanti sebagian juga duduk di kabinet mendatang, karena memang yang bersangkutan juga adalah pimpinan partai politik, di samping juga memiliki kemampuan yang baik. Bang, kalau bicara soal komposisinya Bang ya, boleh dong Bang di-spill Bang, yang murni profesional atau zakon kabinet ini, atau yang dari parpol koalisi, atau jangan-jangan juga udah ada 3 kursi disiapkan untuk yang non koalisi Bang, gitu loh.